ternyata sebelum kejadian, video yang ada murid dikumpulin di lapangan Mhm itu, mhm. sebelum-sebelumnya pernah juga mereka tuh ketemu secara lebih private dan ternyata dari awal memang guru-guru ini sudah marah-marah, ya seolah menyalahkan Oh, murid-muridnya gitu ini loh. yang disusah tuh memang ibunya tuh kayak marah-marah gitu ya dari pihak gurunya ya? Iya, makanya kan jadi kayak, "Loh gimana sih ini seolah-olah jadi kita yang salah, ini tuh Mhm. ibarat guru-guru tuh nge-ghosting si anak-anaknya gitu Iya loh." bener ya, padahal kan lu tugasnya mengumpulkan abis itu lo, kolektifin tuh kan ya langsung disetorin gitu. Nah ini tuh kira-kira kalau yang di Cileunyi, ibu gurunya marah-marah juga nggak sih? Kita tanya sama Mas Yoga ya. Mhm. Mas Yuga, selamat pagi Kang Yuga. Pagi Indi Aryo. Pagi, lagi di Cileunyi Kang? Iya, ini saat ini saya tepat berada di depan SMA 1 Cileunyi, Kabupaten Bandung. Nah ya, ini apakah sebuah fenomena yang kembali berulang gitu? Karena kemarin jujur aja kan kita juga baru ngabarin info yang sama tapi di beda pulau gitu ya di Sulawesi. Sekarang kejadiannya di Cileunyi pula gitu dan aku lumayan familiar ya dengan kata-kata Cileunyi sebagai Hmm. wargi Bandung gitu ya. Dan sayang banget juga ini terjadi pada sekolah negeri lagi-lagi. Kang bisa diceritakan nggak seperti apa sih kejadiannya terkait siswa-siswanya dari SMA 1 Cileunyi ini yang terancam gagal daftar SNBP, yang mana sebetulnya menjadi perhatian karena kan ini sebetulnya harusnya dikolektifin oleh sekolah dan sekolah yang mendaftarkannya gitu. Jadi bisa dibilang bukan kelalaian dari siswanya, Kang. Oke, siap. Ini jadi awalnya itu para siswa dan sekolah itu melakukan penginputan data di katakan website atau SNBP itu, terus pengisian data tersebut dilakukan atau dibuka sejak 28 Desember 2024 hingga ditutup pada 31 Januari 2025. Nah, para orang tua sendiri telah memberikan data tersebut di aplikasi seperti data pribadi dan lain-lainnya. Kemudian untuk dari pihak sekolah sendiri turut menginput data di aplikasi tersebut seperti diantaranya nilai dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian setelah itu para orang tua murid tidak mempermasalahkan atau awalnya tidak mengetahui atau sebelumnya proses itu telah selesai atau belum. Nah, setelah 31 Januari 2025 tersebut, pihak orang tua mendengar kabar bahwa SMA 1 Cileunyi tidak terverifikasi ataupun tidak mengalami selesai verifikasi finalisasi untuk PDSS tersebut. Nah, para orang tua sendiri langsung mengumpulkan para orang tua siswa sebanyak 194. Mereka langsung kemudian mempertanyakan dan berdiskusi mengenai kelanjutan dari adanya isu kegagalan ataupun tidak selesainya proses finalisasi. Seperti itu, Indah. Oke, berarti ketika orang tua ini mengetahui bahwa ternyata dalam langkah finalisasinya itu tidak terpenuhi begitu ya, apa yang dilakukan oleh para orang tua ini? Apakah kemudian mendatangi pihak sekolah dan juga bertanya langsung pada pihak sekolah apa yang sebenarnya terjadi? Atau langsung mendatangi juga mungkin pemerintah kota misalnya untuk menyelesaikan permasalahan yang satu ini, Pak Kang? Sebelumnya sendiri ketika beredar kabar tersebut, pihak sekolah langsung beraudiensi ataupun pergi ke Jakarta ke Kemendikti dan juga Kemendasmen untuk melakukan audiensi serupa dengan kementerian terkait permasalahan tersebut. Nah, ternyata di kementerian tersebut banyak beberapa sekolah lainnya yang mengalami permasalahan yang sama. Kemudian setelah itu sempat diberi angin segar untuk portal tersebut untuk dibuka kembali. Namun ketika para sekolah kembali ke wilayahnya masing-masing, kemudian menunggu kabar tersebut, kabar portal tersebut masih belum dibuka. Akhirnya dari salah satu pihak ataupun sekolah SMA 1 Cileunyi pun memutuskan untuk kembali ke Jakarta untuk menemui anggota DPR RI Komisi 10. Mereka curhat dan mengenai permasalahan yang kemarin terkait gagalnya ataupun belum terverifikasinya finalisasi tersebut. Nah, setelah itu mereka langsung mendapatkan katakan info dari Komisi 10 tersebut untuk proses tersebut akan disampaikan ke kementerian terkait. Nah, beberapa hari setelahnya orang langsung kemudian pada hari kemarin pihak sekolah memberikan kabar tersebut kepada orang tua murid, kemudian melakukan audiensi di sekolah pada kemarin pagi hari.
Nah, dari audiensi tersebut pun beberapa orang tua masih mempertanyakan bagaimana status anaknya untuk proses finalisasi tersebut. Nah, setelah itu dari kabar kementerian tersebut bahwa portal atau proses finalisasi akan dibuka pada jam 3 kemarin. Namun untuk sampai saat ini saya tanya kembali kepada orang tua siswa dan kepada sekolah pun masih belum ada kabar terkait perkembangan tersebut. Ini Aryo. Wah, ini jadi ribet ya Kang ya, jadi Iya. kemana-mana nih sebenarnya. Berarti bisa jadi permasalahan ini bukan ibaratnya bukan salah dari pihak sekolahnya, tetapi karena memang sistemnya mungkin yang belum terverifikasi dengan baik gitu ibaratnya, belum terbentuk dengan sangat baik sehingga akhirnya banyak miss-miss yang terjadi gitu Kang. Kemarin sendiri menurut penuturan Kepala Tata Usaha sendiri kemarin mengatakan bahwa kemarin dari pihak SMA 1 sendiri telah mengentri data dari semester 1, semester 5, rapot dan lain-lain. Nah, untuk menjelang akhir-akhir sendiri memang ada salah satu siswa yang terkendala jaringan. Nah, artinya menurut penuturan dari sekolah sendiri, sistem ini artinya jika salah satu tidak dapat ini maka akan berimpas ke yang lainnya gitu Aryo. Jadi makanya hal tersebut membuat dari proses terlihat dari aplikasi tersebut SMA 1 Cileunyi tidak dapat menyelesaikan finalisasi waktu 31 Januari lalu. Aduh, kenapa jadinya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga gitu ya Kang. Tapi berdasarkan audiensi dengan orang tua murid gitu kemarin seperti apa nih Kang reaksinya? Karena kan mungkin dari pihak sekolah juga sebelum melakukan audiensi dengan murid-murid ini udah ke Jakarta dulu lah, kemudian sampai udah ke minta tolong ke anggota DPR juga begitu sebagai perwakilan rakyat. Apakah mereka tetap akan mencoba gitu melalui jalur SNPB ini, BP ini untuk siswa-siswanya atau anak-anaknya bisa ke tingkat pendidikan kuliah, atau akhirnya ya udah mereka jadi pesimis dan mencoba nanti nih penerimaan mahasiswa baru lewat jalur-jalur tes mandiri atau mungkin tes-tes yang dilaksanakan serempak gitu seperti SNMPTN. Jadi saat ini memang orang tua masih was-was ya ini katakan kan untuk proses SNBP ini untuk pendaftaran setelah aplikasi tersebut dibuka nanti ya hingga 15 Januari ataupun 18 Januari maaf. Nah setelah itu katanya untuk aktivasi sendiri katanya akan dilakukan sebagian oleh kementerian sendiri hingga 15 Februari. Artinya orang tua saat ini masih menunggu proses aktivasi oleh kementerian ataupun dari aplikasi tersebut hingga 15 Februari. Nah jika mungkin 15 Februari tersebut ada kabar buruk, mungkin pihak orang tua akan kembali mempertanyakan kepada sekolah dan mungkin akan ya bisa dikatakan para siswa 194 ini gagal. Tapi untuk sejauh ini masih ada harapan menunggu sampai seminggu ke depan begitu ya Kang ya? Betul. Baik, berarti kita tinggal tunggu aja nih kabar selanjutnya seperti apa gitu ya. Tapi terlepas dari apapun yang terjadi saat ini, sepertinya kan ini bukan cuma terjadi di satu sekolah saja, tapi ada beberapa sekolah lainnya begitu kan. Kalau misalnya satu sekolah ini terkendala karena ada satu orang yang terkendala jaringan gitu, apa kabarnya dengan sekolah-sekolah yang lainnya? Mungkin buat aku pribadi, harus ada regulasi baru nih mengenai tata caranya gitu ya, secara teknis seperti apa, agar kemudian hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Karena hal-hal kecil seperti ini ibaratnya nih, hal-hal simple kan, hanya gara-gara lupa, hanya gara-gara masalah sinyal, nggak bisa ngeposting ibaratnya, ini kemudian berdampak sama masa depan dari si anak tersebut. Mungkin bisa jadi anak tersebut harus ada gap year 1 tahun mungkin, atau bahkan mungkin di tahun depannya karena sudah sibuk melakukan hal satu dan lain sebagainya nggak bisa kuliah, malah jadi merugikan begitu ya untuk masa depan dari si anak tersebut. Jadi mudah-mudahan ini bisa dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali di kemudian hari ya. Ya mudah-mudahan Detikers ya. Dan sejauh ini kan juga beritanya sepertinya sekolahnya bertambah. Kita nggak pengen nanti ada berita lagi dari sekolah lainnya mendapatkan kasus serupa juga begitu ya. Karena tentunya akan banyak sekali lah ini siswa-siswa yang berharap untuk bisa diterima di kampus lewat jalur SNBP ini begitu, sehingga tidak usah melakukan tes lagi karena memang hasilnya sudah baik dari kelas 1 dan semester-semester sebelumnya. Terima kasih banget Kang Yuga untuk informasinya ya. Mudah-mudahan ini
apa upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun dari tenaga-tenaga pengajar SMA 1 Cileunyi nanti bisa membuahkan hasil ya. Ini termasuk yang untung ya Yo dari Bandung jadi bisa ke Jakarta ada apa-apa tinggal langsung samperin gitu. Sedangkan yang di Sulsel atau mungkin takutnya di pulau-pulau lain tuh kan kayaknya agak terkendala jarak juga begitu ya. Iya, kita tunggu kabar selanjutnya ya Kang Yuga ya. Terima kasih banyak Kang. Siap, Indar. Sampai Mangga. jumpa, selamat bertugas. Hanupis. Siap, makasih. Indar. Kanupis Kang.